Halo, perkenalkan nama saya Ahmad Fauzi. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan buku kerja yang telah saya susun dalam rangka pembangunan yang efektif di bidang pariwisata. Oke teman-teman, buku kerja ini terdiri dari dua bagian. Bagian pertama membahas proses identifikasi peluang dan pengembangan ide wirausaha, sedangkan bagian kedua membahas konsep bisnis yang telah saya rancang. Bisnis yang saya kembangkan itu berfokus pada paket wisata, petualangan berbasis ekologi, atau yang saya sebut sebagai eco adventure. Berlokasi di kawasan Gunung Papandayan, Jawa Barat. Berikut saya akan jelaskan secara rinci. Bagian pertama, identifikasi peluang dan pengembangan ide wirausaha. Pada proses identifikasi peluang, terdapat tiga prinsip yang saya tandai sebagai landasan peluang bisnis ini, yaitu atraktif, tepat waktu, dan tahan lama. Ketiga prinsip tersebut mencerminkan bahwa peluang di sektor wisata alam ini memiliki daya tarik yang kuat, relevan, dengan kondisi pasar ini, serta memiliki potensi jangka panjang yang berkelanjutan. Ya. Lalu dari sisi tren lingkungan, ya, dari sisi tren lingkungan strategis terdapat tiga kekuatan yang saya identifikasi sebagai faktor pendukung, yaitu kekuatan ekonomi, ya, berupa meningkatnya level pendapatan dan pola pengeluaran konsumen untuk rekreasi. Kekuatan sosial berupa perubahan kecenderungan masyarakat yang semakin meminati kegiatan alam dan petualangan, serta kemajuan teknologi yang membuka peluang promosi dan akses wisata secara digital. Dari karakteristik personal, tiga hal yang saya miliki dan relevan dengan bisnis ini adalah pengalaman langsung di bidang pariwisata alam, jejaring sosial yang kuat bersama komunitas dan pemandu lokal, serta kreativitas dalam merancang pengalaman wisata yang berbeda. Permasalahan yang saya identifikasi sebagai peluang meliputi keterbatasan sarana dan prasarana, SDM, sumber daya manusia, komunikasi, dan publisitas, kebijakan dan peraturan teknologi informasi, kesiapan masyarakat, serta investasi yang belum berkembang di daerah. Ya, keseluruhan permasalahan tersebut menjadi ruang yang dapat diisi melalui pendekatan bisnis yang tepat. Dalam membangun ide bisnis, metode yang digunakan adalah brainstorming dan focus group. Dari sisi kesenjangan pasar, ketiganya ditemukan, yaitu kesenjangan pasokan, kualitas, dan akses. Ya, untuk mengisi kesenjangan tersebut, saya mengidentifikasi seluruh strategi pasar yang tersedia, mulai dari penetrasi pasar, pengembangan produk, hingga di spesifikasi. Tipe-tipe yang dikembangkan mencakup ide yang menyelesaikan masalah, memberi kenyamanan, memberi manfaat, ya, memberi manfaat kesehatan, dan memberi manfaat keamanan. Ide bisnis yang lahir dari proses ini adalah Eco Adventure, paket wisata alam berkelanjutan. Oke teman-teman, kita masuk ke bagian 2, konsep bisnis yang saya buat ya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan konsep bisnis yang telah saya kembangkan dari ide tersebut. Nama produk yang saya kembangkan adalah Eco Adventure Papandayan 2-day 1 night, ya, dengan bentuk perjualan berupa paket, ya, sehingga seluruh kebutuhan peserta sudah tergabung dalam satu harga yang terpadu. Dari sisi target pengguna, strategi yang saya pilih adalah pemasaran tersegmentasi teman-teman, di mana produk diarahkan kepada segmen tertentu yang memiliki minat terhadap wisata alam dan petualangan. Target lokasi pemasaran mencakup tingkat distrik, provinsi, dan nasional. Kesenjangan yang menjadi alasan pengembangan produk ini adalah kesenjangan pasokan. Permintaan terhadap paket wisata alam berkualitas jauh melampaui ketersediaan yang ada. Ya, strategi yang saya pilih adalah pengembangan produk, yakni menghadirkan produk baru di pasar yang sudah ada. Dari sisi tujuan dan penggunaan, produk ini saya kategorikan sebagai produk belanja, di mana konsumen biasanya meluangkan waktu untuk membandingkan berbagai pilihan sebelum memutuskan. Fitur utama yang saya unggulkan adalah cerita dan asosiasi. Ya, setiap perjalanan dirancang sebagai pengalaman yang berkesan dan diasosiasikan dengan nilai petualangan bertanggung jawab. Manfaat yang diberikan mencakup,
ya, manfaat kesehatan dan manfaat keamanan. Dari aspek reliabilitas yang menjadi perhatian utama adalah area bisnis utama yang fokus serta ketergantungan antar berbagai area bisnis dan fungsi, memastikan seluruh elemen operasional saling mendukung secara sistematis. Pada pembentukan tim, personal branding dibangun melalui pengakuan masyarakat, sementara kualifikasi tim didasarkan pada level okupasi yang sesuai dengan standar industri pariwisata. Demikian penjelasan mengenai buku kerja yang telah saya susun melalui proses identifikasi peluang yang sistematis hingga penyusunan konsep bisnis yang terstruktur. Saya meyakini bahwa Eco Adventure Papandayan memiliki potensi yang kuat untuk berkembang dan memberikan dampak positif baik bagi pelanggan maupun bagi ekosistem pariwisata lokal. Mungkin cukup sekian yang telah saya sampaikan. Thanks for watching. Bye bye.